Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil qur'ana tartila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Yang doakan semoga teman-teman semua beserta keluarga di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, pertama-tama yang ingin mengucapkan terima kasih sama semua yang masih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran tahsin. Mungkin yang beda dari sini sekarang Yanda akan memberikan video ya kepada teman-teman semua. Jadi sebelum memberikan materi itu nanti Yanda akan terlebih dahulu memberikan videonya. Kemudian nanti jika teman-teman semua sudah paham dengan materinya, Yanda akan kasih materinya dalam bentuk foto atau PDF, PPT ya dan lain sebagainya. Tapi yang paling simpel, yang paling sering itu paling pakai foto gitu ya pembahasannya seperti itu. Selanjutnya ya mohon maaf ya kalau misalkan suaranya agak berisik karena di sini sedang ada 17 Agustusan gitu ya. Jadi mohon dimaklum ya di lingkungan sekolah soalnya warga ya. Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai bab makharijul huruf. Kemarin kita sudah membahas mengenai mengenal ilmu tajwid ya, atau lebih tepatnya Anda memberikan materi kepada teman-teman semua mengenal yaitu bab mengenal ilmu tajwid, dan insyaallah ya Anda yakin teman-teman semua pasti sudah paham gitu ya dengan pembahasan tersebut. Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai bab makharijul huruf ya. Pertama-tama kita baca dulu ya, silahkan diperhatikan. Makharijul huruf artinya ialah tempat keluarnya huruf, yaitu tempat-tempat bunyi suara huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut akibat adanya tambahan udara pada selaput suara. Ini versi ini ya, versi lengkapnya, versi jelasnya. Cuma mungkin kalau versi yang mafhum itu ialah kita ambil segini saja sampai koma ya. Makharijul huruf artinya ialah tempat keluarnya huruf gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian di sini jumlah makhraj huruf ada 17 ya, ada banyak. Al-jawf, al-lisan, asy-syafatain, al-khayshum, kemudian dengan al-hams ya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak, cuman secara keseluruhan secara global dibagi lagi dari 17 makhraj huruf itu menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok secara garis besar. Yang pertama ada kelompok al-jawf atau rongga mulut ya. Al-jawf atau rongga mulut artinya ya. Kemudian yang kedua ada al-halqi atau rongga tenggorokan, dan yang ketiga ada kelompok al-lisan atau lidah ya. Dan yang keempat ada kelompok asy-syafatain atau dua bibir, dan yang kelima ada kelompok al-khayshum atau rongga hidung. Nah, di sini perhatikanlah dan mintalah bimbingan guru dalam cara mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah ya. Nanti Anda akan contohkan masing-masing hurufnya sambil kita bahas satu persatu dari yang kelima ini apa saja sih huruf-hurufnya dan dibagi menjadi berapa bagian saja gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada petanya tuh ya. Rongga hidung tuh yang ini pasti ya, hidung. Udah pasti tahu ya teman-teman semua. Ini mengenal ininya aja. Asy-syafatain dua bibir ya, ini bibir yang atas dan yang bawah, yang atas dan yang bawah. Al-lisan lidah yang ini udah pasti tahu ya. Kemudian tengah tenggorokan atau al-jawf. Ini ujung tenggorokan, ini pembagian al-jawfnya ya. Kalau yang pangkal tenggorokan ini namanya aqsal halqi ya kalau dalam bahasa Arab. Aqsal halqi ya. Aqsal halqi. Kemudian yang tengah-tengah ini, tengah-tengah ya, ini akan ada 3 tuh. Satu ini yang paling pangkal tenggorokan yaitu aqsal halqi. Yang tengah-tengah ini tengah-tengah tenggorokan namanya wasatul halqi. Wasatul halqi ya. Dan yang paling ujung itu tarful halqi ya. Kemudian di bawah ini dipelajari 5 kelompok makhraj tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada kelompok al-jawf atau rongga mulut.
Al-jauf atau rongga mulut adalah bunyi suara huruf pada rongga mulut akibat adanya tanda harokat dan huruf ya. Jadi penyebabnya itu ada tanda harokat dan huruf. Hurufnya itu huruf yang mati ya teman-teman semua, yang belum ada harokatnya. Jadi tanda harokat dan huruf. Ini terdiri dari rongga mulut atau kelompok al-jauf itu terdiri dari satu makhraj ya. Tanda harokat dan huruf yang terdiri dari satu makhraj, ini satu kata ya. Kemudian huruf pada kelompok al-jauf ada 3, yaitu alif, ya, dan waw, atau yang lebih kita kenal itu sebagai huruf-huruf mad tabi'i ya, atau mad asli. Mad tabi'i yang apabila fathah bertemu alif sukun didahului oleh kalimat oleh harokat fathah ya. Alif sukun didahului oleh harokat fathah, ya sukun didahului oleh harokat kasrah, dan waw sukun didahului oleh harokat dhammah ya. Jadi ini fungsinya sebagai tanda bahwa panjangnya suatu kalimat seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada contoh-contohnya. Di sini ada huruf alif ya, ini pengucapan pelafalan nama hurufnya dalam bahasa Indonesia. Alif, alif, lif, bukan alif ya, bukan p, tapi f, bukan alif, alif, alipe, apalagi alipe gitu ya dibacanya, ada qalqalahnya. Yang benar itu alif, ya, 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 dan waw, waw, waw. Harus digoyang ya, waw. Bukan digoyang, maksudnya diayun ya, digoyang. Kemudian di sini contoh katanya ada aba, ba. Di sini di huruf ba di atasnya ada harokat fathah, kemudian di huruf selanjutnya ada alif mati ya. Kalau yang tidak ada harokatnya ini disebut alif. Kalau yang ada harokatnya dan ada tanda itu tuh, tanda apa ya, disebut itu tanda hamzahnya, itu hamzah ya. Dari ciri khasnya itu yang membedakan. Ada tanda di atasnya ini dan ada harokatnya kalau hamzah. Aba, ba-nya dibaca panjang ya. Aba, a gitu. Aba panjang. Aba. Kemudian yang ya, fi. Nah, dan yang waw, ku. Huruf yang belakangnya ini yang menjadi penyebab huruf suatu kata dibaca panjang seperti itu. Dan yang kedua ya, kelompok al-halqi atau tenggorokan. Al-halqi, tenggorokan, adalah bunyi suara yang terdapat pada tenggorokan. Suaranya itu timbul dari tenggorokan ya, rongga tenggorokan yang paling bawah. Pokoknya selain dari mulut ke itu, kalau misalnya dari bawah ya dari tenggorokan, itu dari tenggorokan ada 3 bagian ya. Kita bahas. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada 3 makhraj ya. Huruf-huruf ini maksudnya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada 3 makhraj, 3 asalnya, yaitu sebagai berikut. Adapun hurufnya itu ada 6 ya teman-teman semua, bisa dilihat ada hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Ini juga merupakan huruf-huruf dari hukum nun mati atau hukum bacaan idhar ya, dalam hukum nun mati dan tanwin ya, sama ya. Jadi huruf-huruf ini tuh harus dibaca jelas ya apabila terbaca gitu ya, atau ketika ditemukan oleh teman-teman semua dalam Al-Quran seperti itu. Kelompok yang pertama pangkal tenggorokan atau yang Yanda tadi bilang aqsal halqi ya, yang letaknya itu paling bawah banget gitu ya, yang mau ke dada gitu, antara rongga dada dan kepala gitu ininya. Hamzah dan ha huruf-hurufnya ya, hamzah dan ha. Yanda coba baca ya, dari dites dari ininya. Anda contohkan sebentar. Hamzah. Nah, hamzah yang ini ya. Silakan disimak oleh teman-teman semua. Anda akan baca 2 kali saja ya ininya. Di sini ada tanda banyak sekali ya, ada tanda hukum nun mati, hukum tanwin ya, hukum nun mati dan tanwin. Kemudian ada mad aslinya, ada qalqalahnya juga ya. Ada alif lamnya juga, alif lam qamari atau alif lam syamsiyahnya ya. Kita baca saja. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Lagi. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a.
seperti itu ya. Selanjutnya kita huruf yang selanjutnya itu pangkal tenggorokan ya. Ha ya. Ada huruf ha besar. Nah ini. Salah. Nah, ha besar. Ha hi hu ya. Ha bedanya ha kecil. Kalau ha kecil yang ini ya, ini dibacanya hamas. Ada anginnya gitu, merhembus angin. Kalau yang ini dibaca jelas ha ditahan, agak sedikit ditahan juga. Ha hi hu bah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Lagi. Ha hi hu bah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Seperti itu ya. Adapun letak pembacaannya itu terdapat pada mana tenggorokan bagian bawah. Nah ini dia ya, di sebelah sini di kongkorong ya, kerongkongan ya, kerongkongan ini. Nah di bagian pokoknya ini mulut, ini lidah nih, mulut, gigi, lidah. Nah ini kan ada yang ngegantung itu ya, lupa namanya apa. Nah di bawahnya ini di sini di tenggorokan hamzah a gitu ya, alif a gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, itu bagian tengah-tengah tenggorokan. Tengah-tengah itu yang ini ya, di sini ada tuh hurufnya. Tengah-tengah tenggorokan atau dalam bahasa Arab wasatul halqi ya. Huruf-hurufnya ada dua, yaitu ain dan ha. Ain ha. Kita baca, coba baca ya. Dari sini, dari huruf ain terlebih dahulu. Ain dan ha ya. Nah di sini minal mu'ni lagi minal mu'ni seperti itu ya. Selanjutnya ada huruf ha ya, ha kecil. Kita baca ha kecil sebentar. Aduh, salah terus. Nah, ini dia ha kecil ya. Ha hi hu. Seperti itu dibacanya. Ha hi hu. Ha ha hi hu bah. Bukan bah. Bukan itu. Jadi bah agak ditekan ya, jadi suaranya itu kalau bisa sehalus mungkin. Bah ada anginnya gitu ya, itu lebih bagus, lebih terdengar makhrajnya gitu ya. Kita baca ha hi hu bah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Kedengaran kayak yang habis suaranya ya, padahal enggak. Ha hi hu bah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Seperti itu ya. Selanjutnya yang bagian terakhir itu ada huruf-huruf dari ujung tenggorokan ya. Ujung tenggorokan udah pasti ujung yang paling atas ya, yang paling dekat dengan lidah. Ujung tenggorokan makhrajnya atau hurufnya ada dua, yaitu ghain dan kha. Ghain dan kha ya. Ghain, ghaghi, ghubagh, dan kha, khi, khubakh, bakh. Seperti itu ya. Ada kayak yang lagi ngeluarin dahak gitu ya. Agak jorok sih, cuman memang gitu makhrajnya ya. Kita baca dari ghin terlebih dahulu ya, ghin. Nah, ini dia. Yang kita contohkan dulu bacaannya seperti apa? Ghaghi, ghubagh, jangan sampai ada pantulan kokolah ya, jangan sampai ada ghari, jangan ada pantulan kayak gini. Ghari ghubag bag. Nah, jangan misalkan ghairil magdu. Nah, jangan ada pantulan ya. Gak boleh ada pantulan
di huruf ghinnya ketika sukun huruf ghinnya, karena huruf ghin itu bukan merupakan bagian dari huruf-huruf qalqalah ya, yang qaf, ta, ba, jim dan dal ya, bukan termasuk dari huruf-huruf itu ya, jadi tidak boleh dipantulkan. Jadi sebisa mungkin ditahan ya. Kalau misalnya nggak bisa bagh seperti itu, mungkin dibacanya cukup seperti ini aja. Gogi, gogi, gubag, bag. Nah, jangan sampai ada pantulan seperti itu ya. Cuma lebih bagus nanti perlahanan insyaallah makhrajnya kena gitu ya sampai ujung tenggorokannya. Kalau bag gitu kan asalnya dari pertengahan ya, pertengahan tenggorokan. Hanya dari situ. Jadi kurang sesuai dengan makhrajnya ya. Yang Anda coba bacakan lagi. Ghaghiru bagh ghugan ghani ghazna minal mughni maghigan ghani gha. Seperti itu ya lagi. Ghaghiru bagh ghugan ghani ghazna minal mughni maghigan ghani gha. Ya, seperti itu. Untuk yang huruf terakhir nih ada huruf kha ya, agak susah nih. Kha, khi, khu ya. Kayak yang lagi ngeluarin dahak memang ya ininya. Kalau misalnya teman-teman gitu ya. Itu makhraj kha itu ya. Silahkan diperhatikan yang Anda contohkan dulu sampai sini sampai bah ya. Kha, khi, khu, bah ya. Bah, bah seperti itu. Ada getaran ya di bagian ujung tenggorokannya, digetarkan tenggorokannya di apa? Bah, agak lidahnya agak sedikit ditempel ke dinding mulut bagian atasnya. Kha, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khakhna minal mukhni makhi, khan, khani, kha. Gitu ya. Sekali lagi. Kha, khi, khu, bah, khu, khan, khani, khakhna minal mukhni makhi, khan, khani, kha. Ya. Mungkin itu saja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Untuk tugasnya silakan teman-teman semua praktekkan ya cara pengucapan makharijul huruf atau huruf-huruf dari al-halqi ya. Al-halqi dan al-jawf tadi. Tapi yang paling penting al-halqinya dulu, yang ini hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha ya. Anda pengen dengar pengucapannya apakah sudah betul teman-teman semua atau masih ada sebagian yang istilahnya masih kaku gitu ya lidahnya atau tenggorokannya karena kurang terbiasa atau baru pertama kali dibetulkan ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan tahsin kali ini. Silahkan teman-teman semua kerjakan tugasnya yang Anda sampaikan tadi. Kemudian silahkan nanti jika sudah selesai teman-temannya semua selesai mendengarkan video ini dan sudah paham, silahkan ditulis ya di buku tulisnya masing-masing. Dan bagi yang sudah mengerjakan langsung, maksudnya bagi yang sudah menulis silahkan langsung kerjakan saja tugasnya ya sesuai dengan yang Anda tuliskan tadi. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah memperhatikan dan juga menyimak video ini sampai tuntas. Yanda undur pamit. Yanda ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan itu murni kesalahan dari Yanda pribadi, dan apabila ada yang benar itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.